Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di Umpamana Kicau, channel yang konsisten membahas murai batu dan informasi tentang dunia burung. Oke teman-teman, gimana kabarnya? Semoga teman-temanku semuanya dalam keadaan yang baik, selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, diberkahkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Amin. Teman-teman, di video kali ini saya mau bahas permasalahan burung murai batu yang semangat tarungnya tinggi. Keinginan tarungnya itu sangat besar, tetapi tidak selaras atau tidak seimbang dengan tenaganya. Di komentar YouTube sering saya baca pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Kenapa burungnya itu kok ada ngetip? Kenapa burungnya itu kok ada ngelowo? Di pertengahan penjurian, ada juga yang di akhir penjurian. Ini sebabnya apa Om Sanda dan bagaimana? Teman-teman, sekarang ini kan sudah banyak di daerah-daerah, bukan hanya di Jawa saja tetapi di Sumatera, Kalimantan, mulai menerapkan sistem penjurian G ya. Ada yang G12, G16, 24, 25, 20 pun juga ada. Rata-rata untuk sistem penjurian G ini teman-teman, nominasi terbuka pakai 4 juri dan waktu ya. Waktunya itu rata-rata 10 menit. Cukup lama kan teman-teman ya, waktu 10 menit. Kalau teman-teman belum pernah menggantangkan burung itu dengan waktu sampai 10 menit, anggap saja teman-teman itu selama ini masih menggantangkan burungnya di lat berlapres gitu ya, ataupun cup yang tidak menerapkan waktu. Ya mungkin teman-teman belum mengalami kasus seperti ini, di mana burung itu awalnya enak, burung nekan, keinginan tarungnya tinggi ya, kerjanya udah bagus sebenarnya, tetapi makin ke belakang itu ada yang kedodoran. Kalau dia hanya sebatas kedodoran, ya dia cuman habis tenaga. Tetapi yang mau saya bahas di sini adalah burung yang mempunyai semangat tarung tinggi. Biasanya burung-burung seperti ini kan temperamennya juga tinggi. Keinginan tarungnya luar biasa tetapi tidak didukung dengan adanya tenaga. Ya. Jadi kalau masih di latberan atau cup yang masih los gantangan yang tidak menerapkan waktu gitu ya. Ya mungkin penilaian itu 3 menit itu sebenarnya juga udah lama teman-teman. Ya. 3 menit, 5 menit gitu. Kadang-kadang itu juri teriak rolling terakhir 1 menit gitu. Itu kalau dihitung tuh nggak ada 1 menit. Bahkan nanti bisa dibuktikan, teman-teman silakan direkam di gantangan untuk memastikan benar nggak penjurian itu ada 10 menit atau tidak. Oke ya. Nah, mungkin kalau teman-teman belum pernah main di lomba yang menerapkan waktu 10 menit, ya belum pernah merasakan. Nah sekarang pentingnya untuk burung-burung yang kalau teman-teman pengennya main di waktu 10 menit, artinya durasi panjang, ya bekal untuk burung ini selain kesiapan di psikologis dia juga harus punya kesiapan di jasmani dia teman-teman ya. Dia harus betul-betul siap. Dia harus sehat dan dia harus punya tenaga yang bagus. Karena kalau tidak punya tenaga yang bagus, ini jatuhnya masalah. Ada di awal dia gontok, di tengah-tengah sampai akhir dia mulai ada jeda-jeda. Ada ngetem. Oke. Ada yang di awal dia gontok, di tengah-tengah mulai banyak tingkah. Naik turun tangkringan. Orang sebut ini kurang ngunci gitu ya. Biasanya kalau burung kurang ngunci itu ya pendapat orang itu mengatakan
burung itu kurang kenyang. Ya, ada seperti itu. Ya itu tandanya burung memang mulai adanya kedodoran di tenaga, teman-teman. Ya, salah satunya seperti itu. Terus ada lagi yang dia mulai menunjukkan ekspresi. Ya seperti mana ngelowo, turun ke bawah, nebok gitu ya. Ngelowo itu kan ekspresi, teman-teman. Burung takut bisa ngelowo, burung naik birahi bisa ngelowo, burung yang tinggi emosinya, semangat tarungnya tinggi, ya, temperamen tinggi, tidak didukung dengan tenaga yang bagus juga dia bisa ngelowo. Oke, teman-teman, ini ada satu contoh video yang saya ambil di lomba burung. Ini tidak 10 menit ya. Sebenarnya ini penilaian, sebenarnya ini lomba 10 menit waktunya, tetapi saya akan potong ya. Saya akan tampilkan di depannya seperti apa dan mulai ada permasalahan itu seperti apa. Dan di situ saya lihat di menit awal sampai menit kelima burung itu masih enak kerjanya. Tetapi setelah menit kelima mulailah ada ekspresi yang ini jadi burung itu main gak enak. Dan akhirnya burung itu gak masuk. Gitu ya, ini videonya. Oke teman-teman, gimana? Sudah dilihat ya? Seperti apa
Kinerja di awal enak. Dari awal gantang pun itu sudah enak. Burung nekan, cari lawan. Saat dia cari lawan pun itu masih enak. Gerakannya pun masih enak. Dia full tekanan. Bagus tuh. Untuk di menit-menit awal. Nah, saya mulai melihat ada ekspresi yang ngelowo ini tadi ya, yang bikin burung akhirnya tidak masuk, yaitu di atas menit ke-5. Burung itu teman-teman ya, dia tetap pengennya nyerang sebenarnya, karena di situ juga burung ada berbunyi. Tetapi mulailah ada ngelowo ya, mulai ngelowo dia, mulai numbur. Nah, jadi ngelowo di sini itu bukan ngelowo yang digambarkan burung itu jatuh mental. Beda ya. Kalau dia itu jatuh mental lebih ke dia terbang tanpa tujuan. Artinya dia ngacak ya. Tapi kalau aku melihat di burung ini, dia tujukan ke musuhnya. Dia numbur tuh, dar, dengan ekspresi ngelowo. Dia udah nggak tahan dengan tenaganya yang sudah habis, tetapi kemauan tarungnya itu masih kuat. Itulah teman-teman ya. Nah, teman-teman, pentingnya tenaga untuk bekal burung dilombakan. Ini penting sekali. Ya, maka saya tadi katakan kalau teman-teman mainnya di durasi pendek, ya ini tinggalkan aja pembahasan ini. Tetapi kalau teman-teman pengennya atau ya namanya pemain yang tadinya di tingkat laber-lapres, nanti kan pengen meningkatkan lagi ya ke lomba-lomba yang dikatakan nasional. Nah, di sini kan mulai pakai durasi 10 menit. Jadi selain teman-teman punya burung bagus, saya yakin burung ini burung bagus. Ya, selain punya burung bagus, teman-teman juga harus pikirkan tentang tenaganya. Nah, saya ini kan mempelajari ya, dimana pemain-pemain yang entah itu saya temui, yang konsultasi dengan saya, pemain yang konsultasi lewat telepon, ya, baca komentar. Memang ada ketakutan di mana kebanyakan orang ini punya rasa takut saat memberikan asupan nutrisi yang berlebih pada burungnya. Kita bicara di sini adalah persiapan lomba ya. Artinya ini masuk ke ranah settingan lomba, bukan settingan harian. Ya, settingan harian itu sesuaikan aja dengan kebutuhan burungmu, di mana burungmu ada berbunyi artinya dia tetap menjaga birahinya dan dia tidak ngembang bulu, itu sudah jadi suatu standar lah ya, dan kamu tetapkan aja standar untuk hariannya seperti apa. Nah, kalau sudah urusannya ke lomba ini jangan pakai settingan harian. Banyak saya masih menemukan di mana ada statement ya. Burung saya ini kalau dilombakan tetap pakai settingan harian. Mungkin settingan harian yang cenderung rendah ya. Kalau settingan hariannya tinggi, seperti mana burung full kroto atau full ulat kandang, itu beda cerita ya. Tapi kalau hariannya cuma jagret 33, terus sampai lomba dengan penjurian durasi 10 menit, sepertinya kalaupun ada, itu udah tidak dikatakan umum ya, atau tidak kebanyakan. Jelas burung itu punya keistimewaan ya tentang tenaga dia. Jadi rata-rata nih teman-teman, burung pemain ya saat mau dilombakan, bahkan seperti mana Casper, kuda jingkrak, terus pangestu, dan ya burung-burung yang pernah Om Sanda wawancarai, rata-rata di saat burung mau berangkat lomba pasti ada penambahan asupan nutrisi yang fungsinya apa? Fungsi yaitu tenaga. Oke, logikanya ketemu teman-teman ya. Seperti mana kita ini manusia. Kita kalau nggak makan ya nggak ada tenaga. Waktu kita puasa juga beda dengan sewaktu kita tidak berpuasa.
Ya. Bedanya cuma makan atau tidak, kan pengertiannya seperti itu. Artinya nutrisi itu penting. Nah, kebanyakan saya melihat masih banyak orang yang takut dengan nutrisi ini. Tentu kalau kita bicara tentang nutrisinya apa, jumlahnya berapa, itu juga menyesuaikan di burungnya. Tetapi yang perlu digarisbawahi di sini, dan itulah yang jadikan alasan teman-teman jangan takut gitu ya. Nutrisi ini sifatnya untuk mendukung kesiapan burung. Ya, artinya yang dicapai adalah tenaga. Oke, itu yang paling dasar orang menggunakan penambahan nutrisi atau extra fooding ya. Yang tadinya mungkin kroto tidak pernah dikasih hariannya, sewaktu mau lomba dikasih kroto. Ada yang hariannya hanya memakai jangkrik 55, saat mau dilombakan naik ke 20. Ada yang jangkriknya tetap ditambahkan kroto 1 sendok, dan saat mau gantang dikasih ulat Hongkong. Itu juga ada. Artinya sifat ini menyesuaikan di burungnya. Tetapi yang harus teman-teman catat di sini, apalagi untuk burung-burung yang mempunyai semangat tarung tinggi, itu jangan malah diturunkan ketemunya. Karena kalau dia punya semangat tarung yang kuat, dia punya mental yang bagus, pendukung semua itu adalah tenaga. Jadi untuk tenaga ini teman-teman bisa pakai penambahan EF, itu yang paling dasar. Bisa gunakan suplemen ya, itu tingkat lanjut nanti teman-teman. Terus, nah untuk pembentukan, nah teman-teman bisa pakai umbaran. Terus bisa juga pakai jemur kerodong. Ini kan latihan fisiknya, pembentukan. Ya. Supaya burung itu punya stamina yang bagus, punya nafas yang panjang. Ya, kalau urusan tenaga tetap teman-teman, urusannya juga tetap nutrisi. Gitu ya. Ini burung. Dia olahraga. Dia nggak kasih nutrisi yang bagus. Jadinya apa? Ya seperti mana orang fitnessan supaya punya otot yang bagus, makannya harus dijaga. Ya, yang jelas protein, gitu ya. Itu fokus mereka pada protein supaya punya otot-otot yang besar-besar itu teman-teman. Ya, oke lah kita olahraga lain, naik sepeda. Ya teman-teman kalau naik sepeda nggak masuk nutrisi juga ya, nggak makan. Ya, nggak ada asupan, cuma minum-minum aja. Ya teman-teman semaput nanti ya di tengah jalan gitu ya. Tetap ya pembentukannya pakai olahraga fisik ya. Untuk semua itu juga perlu adanya nutrisi yang masuk. Nah, terserah teman-teman mau pakai EF ya, pakan alami untuk setut pakannya, atau teman-teman pakai suplemen. Gitu ya. Kalaupun teman-teman pakai EF atau pakan alami, ya memang secara alami juga dia pasti akan menaikkan birahi ya. Itu jelas. Ya, yang paling mudah untuk meredamnya nanti bisa diupayakan seperti mana mandi malam, mandi dulu sebelum berangkat lomba, atau pengembunan malam. Tuh ya. Nah, kalau untuk pengennya gampang-gampangan aja ya udah pakai suplemen. Nah, kalau pengennya pakai suplemen, pilihlah suplemen. Kalau kita bicara tentang tenaga, usahakan yang tidak menaikkan birahi. Gitu. Saya rasa cukup sekian. Serius nih, burung yang tadi saya tampilkan tuh sebenarnya burung bagus. Ya, teman-teman juga bisa lihat sendiri. Saya rasa cukup sekian. Sukses selalu.